Terima kasih ya Pak, Iya. sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan atau dilema etika yang pernah Bapak alami. Ini sama. Ya Pak, yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang dilema etika yang bagaimana, bujukan moral bagaimana? Kemudian identifikasi itu terjadi saat di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah Bapak, selama Bapak mengikuti jadi kepala sekolah. Dilema etika yang pernah Bapak hadapi itu seperti apa? Oh ya, mungkin kasusnya itu saat mengambil suatu keputusan dalam hal kenaikan kelas. Kenaikan kelas. Iya, waktu rapat kenaikan kelas terjadi, kita pernyataan dari semua wali kelas antara kelas 1 sampai kelas 6 langsung masing-masing dan didengarkan permasalahannya, dimusyawarahkan. Ada etika di sana bahwa beberapa kelas mengatakan dan membuat pernyataan ada anak yang tidak dimungkinkan untuk menaikkan kelas. Dari kasus itu ini dinaikkan dan tidak setelah semua wali kelas melaporkan permasalahannya. Ada hal-hal yang perlu dibuat pertimbangan agar keputusan itu tidak terjadi secara sepihak dan mampu dipertanggungjawabkan secara instansi. Itu yang dilema etika ya Pak ya? Dilema etika. Kalau yang ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang bujukan moral? Bujukan moral, oh ya, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan banyak, kepentingan sekolah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya, untuk mengambil suatu keputusan itu, di mana kasus itu adalah benar semua dan mengandung suatu kebajikan semua, maka saya ambil suatu keputusan itu dilakukan sesuai dengan paling krusial yang berbeda. Kalau kasus kebaikan itu yang butuhnya waktunya saat itu, maka harus dilakukan. Artinya kebaikan itu harus dieksekusi waktu itu. Berarti prioritas mana yang terpenting? Dilakukan sesuai dengan prioritas yang ada. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan yang benar tadi itu bisa dilakukan mungkin dengan cara pemanggilan secara lisan. Kalau tidak bisa juga dengan surat. Itu salah satu prosedurnya. Dan di musyawarahkan secara bijaksana. Jadi
Jadi langkah-langkahnya itu dengan cara melakukan pemanggilan secara lisan ataupun melalui surat dan dimusyawarahkan secara bersama. Bisa kalau saya simpan itu klasikal untuk atau sekolah melalui WhatsApp. Jika sangat penting ya Pak. Ya, Melalui WhatsApp. benar. Bapak yang berikutnya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif. Ya. Efektif itu dilihat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dilihat dari situasi dan Kondisi yang ada. Dan dilakukan secara langsung. Tanpa membutuhkan penundaan. Karena sifatnya itu adalah etika dan moral, bukan berbentuk barang. Ya Pak, berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki nih sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Permasalahan ini adalah permasalahan etika dan moral. Otomatis tidak ada memerlukan jadwal-jadwal itu. Maka dilakukan secara langsung sesuai dengan kebutuhannya. Ya, berarti langsung ya Pak ya? Secara langsung dan tanpa perjalanan. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau yang prinsipnya seperti etika tadi, maka prosedurnya sesuai dengan waktu yang ada. Ini tentukan seperti waktu rapat kenaikan kelas. Kalau etika itu berupa di luar daripada itu, bisa secara langsung sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, Pak, apakah Bapak pernah mengalami tantangan? Hal apa saja nih selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang berupa prinsip enggak ada dan masih bisa dikondisikan dan masih bisa diatasi secara bersama-sama, dan itu dapat dipertanggungjawabkan atas keputusannya. Berarti belum ada tantangan yang boleh katakan tidak ada yang begitu prinsip. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sampai saat ini belum ada. Masih bisa diatasi. Tapi tadi dengan musyawarah dengan guru ya Pak ya? Pasti, karena pemikiran orang pun juga sangat saya butuhkan. Bagaimana untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran itu yang dapat diambil dari dan apa tadi? Orang itu? Ya. Dalam mengambil keputusan dilema etika tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil? Untuk diri saya sendiri, pelajaran yang dapat diambil adalah mampu mengontrol emosional dan egois. Sehingga dapat berpikir dengan tenang. Pun juga dengan yang lain, agar dapat menjalankan suatu itu tanpa mendahulukan egois dan emosional. Sebab tidak akan tuntas suatu permasalahan itu kalau didahulukan egois
Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah diberikan untuk wawancara kita pada hari ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.